Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada. Jumpa bersama saya Ibad. Saya adalah host dari acara sponsor seputar obrolan Ansor. Yang mana sponsor ini kami adakan untuk program bagi Lembaga Informasi dan Komunikasi PAC GP Ansor Kecamatan Moga. Di podcast episode pertama kita kali ini, kita podcast bersama Ketua PAC GP Ansor kita. Langsung saja kita sapa. Selamat datang sahabat Irfaur Rosidin, bagaimana kabarnya? Terima kasih, alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia. Baik, sahabat Irfaur Rosidin, ini kita terhitung baru ya di periode Ansor ini. Kita juga OTW pelantikan karena kita baru peralihan kepengurusan di bulan November kemarin ya, 2025. Dan video ini dibuat di awal 2026, tempatnya tanggal 4. Tinggal 3. Ini 4. Ini tanggal 4 Januari 2026. Jadi ini banyak banget nanti tahun ini yang akan kita obrolkan, yang akan kita bahas, terutama khususnya tentang Ansor. Baik, langsung saja untuk tidak berlama-lama kita akan ngobrol tentang bagaimana Ansor di tahun 2026 ini. Seperti itu. Gimana sahabat Irfa? Ansor 2026 itu ya? Iya. Kita bicara konteksnya konteks PAC Kecamatan Moga. Ini sangat luar biasa sahabat-sahabat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap semoga sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, yang gembira, dan tentunya kita berharap juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, terkait dengan bagaimana sih Ansor di 2026 ini, di Kecamatan Moga sendiri, alhamdulillah, jadi pasca kemarin konferensi di bulan November atau Oktober itu ya. Iya. Jadi kebetulan alhamdulillah sudah dibentuk kita kepengurusannya di pengurus hariannya, dan sudah lengkap sejumlah 21 kalau tidak salah kurang lebih. Ini, sampai hari ini sangat solid, terbukti dari hanya beberapa bulan kegiatan sudah banyak kita laksanakan. Memang kebetulan kalau boleh saya sampaikan, kita punya kurang lebih 8 departemen. 8 departemen. Yang mana beberapa departemen sudah mulai bergerak. Terutama kita awali dengan olahraga dan kebudayaan. Departemen olahraga dan kebudayaan. Nah, betul. Jadi kita punya tim sorban. Jadi sebenarnya sorban ini sudah lama sih, tahun 2022 kalau tidak salah. Sorban FC ya? Betul. Cuman beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang terakhir, ini vakum karena sahabat-sahabat pemain ini banyak yang merantau. Alhamdulillah kemarin pasca konferensi pembentukan PH, kemudian departemen sudah ada, kita dorong untuk lebih aktif lagi. Alhamdulillah sudah, dan luar biasanya sahabat-sahabat, kita juga hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan kita sudah punya jersey terbaru. Nanti bisa dilihat di video yang lain gitu kan, ada iya betul. Tentang Sorban FC. Di Sorban ini Ansor dan Banser Football Club. Iya. Ini untuk awalan, barangkali nanti juga akan kita merambah ke olahraga. Berarti ini udah mulai sparring dan sudah. Pertandingan bersama klub-klub lainnya. Nah, beberapa sahabat-sahabat kita kader Ansor Banser di kecamatan yang lain, kita pernah dengan Punosari, dengan Belik dan lain sebagainya. Termasuk juga di luar Ansor Banser kita punya, kan kita juga teman itu kan bukan hanya di Ansor gitu ya. Iya, kita bisa lintas organisasi betul. Juga teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di Karang Taruna, betul. Dan bahkan yang bukan organisatoris, orang-orang umum yang suka dengan sepak bola, ayo mari kita bersilaturahmi melalui jalur olahraga. Oke, baik sahabat Irfa, sambil kita minum dulu kopinya ini sahabat Irfa. Mantap ini. Mantap. Oke, sahabat Irfa, itu kan tadi yang bagian olahraganya ya. Nanti kita akan bahas obrolan-obrolan lain di bidang-bidang lain, di lembaga-lembaga lain di PAC GP Ansor Kecamatan Moga. Sahabat Ketua, kita lanjut pembahasan ini. Kita akan bahas tentang lembaga MDSRA. Bagaimana ini?
Ketua, lembaga MDSRA-nya bisa dipaparkan nggak nih, biar kader-kader Ansor di luar sana yang mungkin lagi merantau bisa paham nih perkembangannya gimana MDSRA. Silahkan sahabat Ketua. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan MDSRA, memang hal yang sangat penting di Ansor. Ya, penting. Kita istilahkan bahwa MDSRA ini adalah ruhnya Ansor. Ruhnya. Ketika Ansor kok tidak ada MDSRA-nya, tidak ada majelis dzikir dan sholawatnya, ya semacam mayat hidup lah kira-kira. Mayat hidup, tidak ada sholawatnya. Jadi memang harus ada. Kita tidak mau menjadi mayat hidup, kita punya ruh yang ya selalu ingat dengan Allah, dengan dzikir dan sholawatnya. Semoga dengan itu harapannya adalah kita semakin dekat lah. Amin. Tujuan utama Ansor Nahdlatul Ulama dia memang menguatkan ideologinya gitu ya. Iya. Menjadi poin utama lah. Kalau tadi kan penambahan olahraga dan lain sebagainya. Jadi ini harus ada. Alhamdulillah di Kecamatan Moga sendiri sudah berjalan. Ketuai oleh beliau Ustadz Mustaqim dari Ranting PPTN. Kita sudah beberapa kali hadir di kegiatan MDSRA di ranting-ranting. Beberapa ranting kita sudah hadir di sana, kita ketemu silaturahmi dengan kader-kader di ranting tersebut. Oke, ya. Itu tentang kegiatan MDSRA tadi ya. Berarti kita udah jalan banyak sekali nih, di ranting-ranting juga sudah mulai jalan tanpa arahan-arahan, mereka langsung ngirim undangan ke PH ya, biar kita bisa hadir. Kebetulan di PH juga ada kegiatan turba ya, Ketua. Jadi kita dari PH nanti turun ke ranting untuk menghadiri acara MDSRA tersebut. Kemudian kita juga dari bidang informasi dan komunikasi membantu setiap kegiatan masing-masing bidang, misalnya ini untuk dibuatkan semacam flyer dan lain sebagainya seperti itu. Baik, sahabat-sahabat, itu tadi tentang kegiatan di bidang MDSRA. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang kegiatan kebanseran ini, Ketua. Bagaimana ini kegiatan kebanseran di PAC Moga khususnya? Jadi sama halnya dengan MDSRA. Kalau kita istilahkan MDSRA itu rohnya, nah kalau banser ini ya raganya. Raganya. Jadi kita lengkap. Kita harus kuat secara lahir maupun batin. Yep. Artinya MDSRA-nya kuat, kebanseran juga harus solid. Jadi berbicara tentang Ansor ya tidak lepas dari yang namanya kader Banser. Karena Banser itu kan barisan Ansor Serbaguna. Yes. Hanya kader Ansor yang punya kualifikasi lebih, kemampuan lebih. Ya sebut saja Serbaguna, berarti artinya bisa apapun lah kira-kira itu. Iya. Untuk menunjang kegiatan Ansor, kelancaran, keamanan utamanya ini. Terakhir kemarin memang terbaru kita juga membuat posko harus PAM tahun baru. PAM tahun baru kita bertempat di pertigaan yang di sebelah barat. Jadi pasar. Ya depan SMP Negeri 1 Moga di pertigaan kita buat PAM di sana dari mulai sore sampai malam. Alhamdulillah dengan itu lancar, tidak ada kejadian yang dengan tujuan untuk apa? Mengamankan. Jelas kita tujuan ini ya membantu negara, dalam hal ini kepolisian, dalam mengamankan arus lalu lintas. Biasanya memang tahun baru itu kan rame gitu ya. Rame, apalagi kemarin kan terang ya. Betul, kemarin terang. Ini sangat dibutuhkan pengamanan lalu lintas. Apalagi jalur ini kan jalur provinsi. Iya, betul. Ya pasti banyak ya bis-bis besar, kendaraan besar. Harus kita amankan lagi. Iya. Apalagi kemarin berarti habis rapat itu ya, rapat Satkorionnya ya. Iya. Hari kemarin berarti hari Jumat kemarin. Mereka punya banyak sekali program yang akan dilaksanakan. Next kita juga akan podcast bersama Satkorionnya. Satkorion Banser Ansor Moga. Baik, sahabat Irfa, itu tadi kita tentang baru sedikit tentang kebanseran. Sekarang kita akan lanjut bahas tentang lembaga selanjutnya adalah Lembaga Bantuan Hukum di PAC GP Ansor Moga. Ini bagaimana ini, sahabat Ketua? Jadi berbicara tentang hukum, sebetulnya di Ansor sendiri selama ini barangkali baru ada di tingkat cabang, levelnya cabang atau kabupaten yang ada LBH-nya. Ada LBH-nya. Tapi alhamdulillah beliau ini kita punya kader yang memang beliau ini juga seorang advokat gitu ya. Advokat. Praktik gitu ya.
Memang lulusannya hukum ya. Betul. Ada 2 orang, maka kita tarik untuk minta bantuannya untuk menjadi wakil kita dan juga sekretarisnya membidangi Departemen Hukum dan Advokasi Masyarakat. Iya, betul. Hukum dan Advokasi Masyarakat. Iya. Jadi nanti fungsinya juga untuk sahabat-sahabat dan kader Ansor itu bagaimana? Ya, terutama yang jelas yang pertama terkait dengan edukasi. Karena kita Edukasi. perlu, dan karena sangat minim sekali kita tentang edukasi tentang hukum. Jadi banyak Pengetahuan. teman-teman sahabat-sahabat kita yang buta tentang hukum, maka perlu adanya edukasi hukum. Dan nanti kemarin sempat kita ngobrol dengan beliau, Iya. di sahabat Setiaji. Di antaranya kita akan membuka tentang konsultasi hukum. Konsultasi dan sosialisasi. Iya, Iya. sahabat-sahabat, atau mungkin barangkali selain kader, jadi masyarakat luas yang ingin menanyakan terkait dengan hukum, Iya. apapun itu hukum, ya beliau akan siap untuk memfasilitasi, untuk melayani lah kira-kira. Iya, sebagai bentuk apa semacam ini dedikasi saya, minat terhadap Ansor, saya adalah lulusan bidang hukum dan rela ya membantu sahabat-sahabat Ansor, kader-kader Ansor umumnya yang mempunyai pertanyaan tentang hukum. Di sini kita juga ada. Jadi untuk sahabat-sahabat dan kader Ansor itu jangan bingung apabila nanti tersandung masalah hukum. Di Ansor ada lembaganya yang siap menjadi edukator, yang siap menjadi konsultan. Seperti itu ya, seperti itu. Ya, tadi kita sudah membahas tentang lembaga kebanseran, lembaga MDSRA, dan lembaga bantuan hukum di PHCGP Ansor Kecamatan Moga. Kita akan lanjut ngobrol lagi nih Ketua tentang lembaga yang mengurusi antar organisasi, di mana kita tahu sendiri di di Kecamatan Moga ini banyak organisasi pemuda. Kita akan lanjut bahas tentang peran lembaga antar organisasi di Ansor ini. Bagaimana Pak Ketua? Lanjut. Jadi jelas kita berharap Ansor masa depan, Ansor kita ke depan tidak menjadi Ansor atau organisasi yang eksklusif. Kita mengharapkan Ansor ini menjadi organisasi yang inklusif. Maka kita perlu atau butuh departemen antar lembaga. Iya. Kebetulan Mas Hakiki, sahabat kita, sahabat Hakiki. Nah, itu membidangi itu, karena beliau memang punya jaringan ya, punya teman-teman yang dari semua organisasi yang ada di Moga ya. Betul. Di dekat dengan anak-anak Karang Taruna, dekat dengan KNPI, termasuk KNPI, kemudian teman-teman di Muhammadiyah, termasuk pemuda gereja juga. Pemuda gereja ya, betul. Karena memang beberapa kali juga kita berkegiatan bersama dengan mereka. Iya. Dan juga di Kecamatan ini ada Flow. Jadi Flow itu ini apa? Forum lintas organisasi. Oke, kita ada di dalamnya. Kita juga termasuk di dalam Flow ini, forum lintas organisasi. Jadi di Kecamatan Moga ini ada banyak organisasi. Seperti tadi ada KNPI, ada Karang Taruna, di dalamnya itu dikumpulkan jadi satu, namanya Flow, forum lintas organisasi. Ya nanti itu yang kita lakukan di Flow itu apa itu, Ketua? Yang sudah pernah kita kerjakan bersama, itu ada dulu tidak salah di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Bulan puasa kita pernah berkegiatan di pertigaan juga, kita berbagi dengan perjalanan pengguna jalan. Iya. Kita bagi takjil, kemudian sana juga ada musiknya, ada live musiknya. Oh, ada live musiknya. Dari organisasi yang pencinta musik ya. Betul ya. Jadi di bulan Ramadan nanti ini, terutama ini nanti berarti di bulan Februari, Maret itu kan bulan Ramadan, Flow itu akan ada lagi. Semua organisasi di Kecamatan Moga jadi satu melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan ini. Di antaranya ada apa tadi? Pembagian. Berbagi takjil. Berbagi takjil, ada live musiknya, sambil ngabuburit juga, nanti bansernya juga turun di situ mengamankan jalan raya terutama ya sahabat-sahabat. Termasuk selain itu juga kita ada ini forum diskusinya lah. Forum diskusi dalam rangka ya mencoba untuk mengikis sebuah perbedaan. Artinya perbedaan ini biar tidak menjadi polemik di Kecamatan Moga. Iya. Ya biar kondusif lah, kita fokus kepada persamaan-persamaan kita miliki, sama-sama anak muda Indonesia, bagaimana kita berperan untuk
membangun bangsa ini bersama-sama meskipun berbeda dalam latar belakangnya kira-kira. Iya. Jadi sesama organisasi Iya. pemuda di Desa Moga Penting ini kita diskusi, bisa berjalan selaras, Iya, tertib dan terjalin harmonisasi demi di Kecamatan Noga ini khususnya generasi mudanya bisa bersatu walaupun organisasinya beda seperti itu ya. Itu kita dibidangi oleh sahabat hakiki. Baik, nanti kita akan lebih banyak lagi juga nih ngobrol tentang forum lintas organisasi, Minum ya? tapi nanti dengan sambil diminum kopinya dulu sahabat. Ya sambil diminum bener. Karena kalau kita nggak ngopi nanti kita nggak fokus lagi. Next kita pasang sponsor tentang orang-orang yang bikin kopi. Jadi buat teman-teman yang punya produksi kopi, Mantap. bolehlah kita bantu untuk apa marketingnya. Kita pasang nih logonya nanti di sebelah sana. Kopi dan teman-temannya lah. Kopi dan teman-temannya. Ini kosong. Ya kita juga butuh dukungan. Iya. Ya, next kita juga akan podcast dengan bidang lintas organisasi PACG Ansor Kecamatan Noga. Nah, yang tidak kalah bahasannya lagi, kita akan lanjut bahas tentang bidang kaderisasi dan organisasi di PACG Ansor Kecamatan Noga. Gimana ini Ketua? Untuk kami berharap Ya, tadi menjadi organisasi yang inklusif inklusif. dengan luas. Kita juga berharap Ansor ini tampil dengan gaya yang lebih muda. Gaya yang lebih muda. Nah, ini bisa melalui bidang organisasi dan kaderisasi. Karena memang bidang ini kan, departemen ini yang kira-kira kalau dalam komputer itu berarti ya CPU-nya gitu. Jantungnya lah, jantungnya tubuh kita itu di organisasi dan kaderisasi. Kita Iya. berharap nanti akan mengkonsep, mengemas Ansor Kecamatan Moga ini menjadi Ansor yang lebih muda. Nah, kebetulan kita sudah punya agenda, sahabat Ibat. Iya. Nanti insya Allah di bulan April, bertepatan dengan harlahnya Ansor, kita akan melaksanakan pelantikan kepengurusan ini yang baru. Jadi pelantikannya ini tidak hanya pelantikan saja, jadi kita akan kemas dengan yang namanya kalau kita sebut Ansor Fest, festivalnya Ansor. Jadi semacam kegiatan yang lebih wah ya. Iya, jadi kita dalam beberapa hari rangkaiannya ada. Ya, kemarin ada kita coba untuk bisa nggak sih kita buat semacam yang belum pernah kayak fun run. Ada fun run, ada expo-nya di dalamnya. Expo-nya, termasuk di dalamnya UMKM. Iya, Kita nanti tampilkan di bisa sana. join bersama kita ya. Betul. Di dalam rangkaian kegiatan Ansor Fest ini nanti ada pelantikannya, ada fun run, ada juga expo buat Musik, UMKM. musik. Musik. Apa? Kita juga nanti bisa gandeng dari lintas organisasi. Seperti itu. Luar biasa ini sebenarnya di bidang organisasi dan pegaderan. Termasuk kita pengen menampilkan ini kebudayaan. Jadi kita punya kebudayaan di Jawa ya, termasuk di Kecamatan Moga kan punya apa namanya warisan budaya semacam kuntulan. Gitu. Oh, kuntulan. Iya, iya, Iya. benar. Terus apa namanya itu jaran apa efek? Ya, semacam jaranan. Ya itu kita Lebih coba untuk tepatnya jaranan. kita pengen tampilkan di sana. Iya. Oke, itu tadi sekilas tentang organisasi dan pegaderan kita di bulan Maret nanti setelah Lebaran. April, ya, setelah Lebaran. Kita akan ada kegiatan itu, kegiatan besar ini terutama. Jadi nanti untuk sahabat-sahabat Ansor dan kader-kader Ansor jangan sampai tidak berpartisipasi. Apalagi sahabat-sahabat yang punya UMKM nih, nanti kita bisa join bersama di situ bareng-bareng. Kita paparkan usaha teman-teman punya produk apa, bisa nanti di Ansor. Nah, setelah yang satu ini nanti kita akan bahas tentang lembaga yang tidak kalah hebat ini di PACG Ansor, ada tentang BUME, Badan Ansor, badan usaha milik Ansor ya. Ya, sahabat-sahabat Ansor Bansar, tadi kita sudah membahas tentang berbagai lembaga di PACG Ansor Moga. Kali ini kita akan membahas lembaga yang tidak kalah ikoniknya, yang lagi mau kita blow up sekali ini Ketua, adalah lembaga badan usaha milik Ansor, BUME. Bagaimana ini Ketua BUME di Kecamatan Noga PACG kayak Pak Ansor? Ya, jadi sahabat Ibat, mari kita membahas tentang ekonomi gitu ya. Karena kita ingat bahwa Ansor ini kan ada di usia-usia produktif antara 20 sampai 40. Apalagi Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi. Jadi kondisi di mana orang-orang yang usia produktif ini lebih besar, lebih banyak ketimbang orang-orang yang non produktif. Ini menjadi peluang untuk kita. Kita akan sambut itu dengan pergerakan kita di Ansor. Kita punya BUME.
badan usaha milik Ansor. Ansor. Gitu. Ya. Untuk programnya nanti kira-kira di dalamnya apa aja ini, sahabat ketua? Jadi program itu kita kemarin kebetulan rumah ini di Kecamatan Moga kan dikomandoi oleh sahabat Hairul Zaman. Iya, kakak Maman. Kakak Maman, betul, kakak Maman. Jadi selain tentu saja kita mengambil dari programnya dari pusat, gitu ya. Iya. Kita pusat ini sedang menggerakkan ketahanan pangan. Program ketahanan pangan. Iya, jadi ketahanan pangan yang mana juga ini nyambung dengan programnya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Iya. Terutama di bidang peternakan dan pertanian. Pertanian dan peternakan. Yang terbaru, kita ada bersama juga dengan beberapa kader kita yang memang juga peternak. Peternak. Ya, peternak. Iya. Kemarin kita sudah survei lokasinya untuk peternak. Awalan kita kambing. Awalan kita kambing. Nah, yang kita temui sementara yang kita petakan kader kita peternak kambing. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti di ke depan kita punya unggas, itu ya, ayam petelur, ayam daging, terus kemudian di bebeknya, atau mungkin juga di peternak hewan-hewan yang lain kita. Bisa juga nanti di dalamnya itu ada semacam kayak retail atau Ansor Mart seperti itu ya? Ya bisa itu bisa nanti kita. Iya. Next kita akan ngobrol bersama lembaga Bumanya langsung di podcast lainnya untuk lebih detail. Yang jelas ini asik banget ini tentang Buma. Jadi sangat kita akan memblow up informasi tentang Buma untuk kader-kader Ansor yang lain yang mempunyai UMKM yang ingin dibantu promosi atau dibantu mau konsultasi di Buma juga membuat konsultasi juga. Boleh. Kita terbuka untuk semua. Jadi fungsinya itu agar kita di dalam Ansor sesama kader itu biar ada komunikasinya seperti itu ya. Yang punya UMKM, yang punya usaha bisa di-share, kita bisa menjalin jaringan di sini, jaringan ekonomi juga. Seperti itu sahabat-sahabat. Baik, itu tadi tentang badan usaha milik Ansor. Baik sahabat-sahabat Ansor sekalian dan para kader-kader Banser Ansor di Kecamatan Moga khususnya. Tak lama nih, kita kerasa ini udah lama udah hampir 1 jam, hampir 45 menit. Ini adalah podcast pertama kita, mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah, bisa podcast dengan bidang-bidang lain, narasumber lain yang akan kita ajak podcast untuk digali informasinya bersama sehingga sahabat-sahabat dan para kader sekalian bisa tahu perkembangan bagaimana Ansor di PAC Moga seperti itu. Baik Pak Ketua, ini kita nampaknya sudah sampai di penghujung podcast ini. Ada kata-kata lain nggak untuk kader-kader di luar agar semakin antusias terhadap Ansor dan NU khususnya? Sahabat-sahabat sekalian, baik yang sudah menjadi kader maupun yang belum, ya, semuanya dari latar belakang apapun, dari profesi apapun, semuanya berhak dan boleh berkhidmah di Ansor. Iya. Entah itu guru, pedagang, fotografer, tukang ojek, pelajar dan sebagainya, semuanya boleh berkhidmah di Ansor. Tentu sesuai dengan kemampuannya, kualifikasinya. Karena kita kebetulan punya departemen, ya silakan masuk di dalamnya di beberapa diantaranya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Ansor Banser telah mengikuti podcast kesempatan kali ini. Akhirnya saya Ibad sebagai host di acara sponsor seputar obrolan Ansor. Mohon undur diri kita ya sahabat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan dan kegiatan ini bisa istiqomah, dan kami akhirnya bisa mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.